Bab Kerajaan-Kerajaan di Madura. Gambaran sejarah umum Madura serta cikal bakal penguasa Madura. Di Pulau Madura terdapat 3 kabupaten yang pernah memperoleh status swapraja atau setara dengan kerajaan, yakni Madura atau Madura Barat kini Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta Madura Timur yang terdiri dari Sumeneb dan Pamekasan. Sejarah awal Madura memiliki keterkaitan erat dengan Majapahit, karena Arya Wiraraja yang membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit berasal dari sana. Babat Madura dan cerita-cerita rakyat mengisahkan bahwa para penguasa Madura Barat adalah keturunan 2 orang tokoh bernama Arya Lembu Peteng dan Arya Damar Kidilah. Kemungkinan besar kedua tokoh Majapahit itu dimasukkan dalam legenda sebagai wujud pencarian legitimasi bagi para penguasa Madura Barat. Para penguasa Madura Timur juga perlu mencari legitimasi semacam itu. Kurang lebih bersamaan dengan kurun waktu kehidupan Arya Lembu Peteng, muncul tokoh legenda lain yang bernama Jaka Tole atau Kuda Panoli. Beberapa versi cerita menyatakan bahwa karya sastra mengenai Jaka Tole ini digubah sebagai penghormatan terhadap seorang adipati bernama Setiadiningrat. Adipati ini memerintah Madura pada tahun 1415 sampai tahun 1460 dan berkedudukan di Lapataman Dungkek. Semasa muda konon ia bernama Jaka Tole. Kisah hidup tokoh legendaris tersebut dipenuhi berbagai keajaiban, antara lain kesanggupannya mendirikan pintu besi istana Majapahit seorang diri. Karena keberhasilannya menyelesaikan pintu gerbang itu, ia dinikahkan dengan seorang putri Majapahit. Adik Jaka Tole menurut legenda tersebut bernama Jaka Wait, di mana nama ini mirip dengan nama lain Arya Wiraraja, yakni Banyak Wait. Dikisahkan pula kehebatan Jaka Tole memenangkan persaingan dengan Patih Gajah Mada dalam menundukkan pemberontak Blambangan. Ia berhasil memenggal kepala pemimpin perusuh tersebut dan menyerahkan kepalanya sebagai bukti keberhasilannya. Kisah ini mengandung kemustahilan mengingat Gajah Mada telah meninggal pada tahun 1364. Selain itu, alur ceritanya mirip pula dengan kisah Damar Wulan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa legenda Jaka Tole itu digubah dari sumber-sumber yang lebih tua. Keajaiban lain dalam legenda ini nampak pula pada riwayat perang tanding antara Jaka Tole melawan Dampo Awang yang menunggang perahu terbang. Jaka Tole diriwayatkan dapat membunuh Dampo Awang dengan cemetinya. Dampo Awang di sini mengacu pada jurumudi kapal Laksamana Zenghe. Meskipun demikian, pengaruh legenda Jaka Tole pada masyarakat Madura sungguh besar, di mana beberapa tempat di Madura dinamai seturut peristiwa-peristiwa penting yang terjadi semasa petualangannya. Antara lain adalah Soka yang berarti mata. Asal-muasal tempat ini adalah tongkat Jaka Tole yang sanggup mengeluarkan air ajaib, sehingga menyembuhkan kebutaan istrinya yang merupakan putri Raja Majapahit tersebut. Ada lagi tempat bernama Omben, yang berasal dari kata amben atau kain pembalut wanita. Menurut cerita rakyat, kain yang dipakai istri Jaka Tole hilang di mata air desa itu. Jaka Tole lalu mengutuk mata air itu agar airnya tidak dapat mengalir keluar dari desa tersebut. Namun, kini mata air itu memasok kebutuhan air kota Pamekasan. Tentu saja riwayat asal-usul nama tempat di atas tak dapat dipercaya begitu saja. Betapapun saktinya Jaka Tole, tokoh sejarah yang dipersonifikasikan sebagai dirinya yakni Adipati Setiadiningrat ternyata mati dibunuh para penyerang dari Bali pada 1460. Menjelang keruntuhan Majapahit, Madura menjadi kurang aman sehingga para adipati keturunan Setiadiningrat harus berpindah-pindah tempat kediaman. Para pembesar dan raja bawahan juga kerap berperang satu sama lain. Hingga keruntuhan Majapahit pada abad ke-16, tidak ada peristiwa penting yang terjadi di Madura. Bab tersiarnya agama Islam di Madura. Masuknya agama Islam di Madura juga masih diliputi legenda. Menurut sumber-sumber yang ada, tersebarnya Islam di Sumeneb terkait dengan Kerajaan Demak.
Adipati Majapahit terakhir di Madura bernama Arya Wanabaya masih belum bersedia menganut agama Islam, sehingga Raja Demak mengutus putranya bernama Raden Wangkawa menyebarkan agama Islam di sana. Terjadi peperangan antara keduanya dan Arya Wanabaya berhasil dikalahkan. Raden Wangkawa diangkat sebagai penguasa Sumenep dengan gelar Pangeran Kanduruan. Sumber lain berupa Babat Tanah Jawi menyatakan bahwa Kanduruan adalah saudara tiri Sultan Trenggana dari Demak serta menantu Pecat Tanda Terung, penguasa Surabaya yang telah menganut agama Islam dan memberontak terhadap Majapahit. Kanduruan merupakan penguasa yang memperhatikan rakyatnya. Ia berjuang keras meningkatkan hasil produksi pertanian dan perdagangan warga Sumenep. Legenda menyatakan bahwa ia telah menyempurnakan tata cara karapan sapi permainan rakyat khas Madura yang tersohor itu. Kanduruan menikahkan putranya dengan Putri Arya Wanabaya yang baru saja dikalahkannya. Ia mendirikan keraton pusat pemerintahannya di Desa Karangsabu, yang kini terletak dalam kota Sumenep. Guna membenarkan aksi penaklukan yang dilakukan Kanduruan, dikaranglah sebuah legenda yang melibatkan seorang Ratu Majapahit dari Jepen, tempat Kanduruan mengabdikan dirinya. Ratu itu jatuh cinta pada Wanabaya, tetapi cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Untuk itulah, ia menugaskan Kanduruan menaklukkan Wanabaya. Dalam pertempuran, Wanabaya terbunuh sehingga Ratu menjadi murka dan mengusir Kanduruan. Namun, ia diterima dan dilindungi oleh Raja Demak yang bahkan menganugerahkan kedudukan baginya di Sumenep. Kisah tentang Kanduruan juga tercatat dalam Babat Tanah Jawi. Menurut sumber tersebut, ia mempunyai saudara bernama Raden Pamekas yang diutus menyebarkan agama Islam ke Madura, tetapi tidak menjadi penguasa di sana. Meskipun demikian, ia dianggap sebagai leluhur bendara Saud yang kelak secara turun-temurun menjadi penguasa Sumenep. Barangkali namanya itu menjadi asal-usul nama Pamekasan, tempatnya berdiam yang selanjutnya berubah menjadi desa dan kemudian kota. Masuknya Islam di Madura Barat agak berbeda. Riwayatnya berkaitan dengan pernikahan Arya Puja keturunan Arya Damar dan Nyai Agung Buddha keturunan Lembu Peteng. Pernikahan mereka membuahkan seorang putra yang kelak menjadi penguasa bergelar Demang dan berkedudukan di Palakaran dekat Torjun. Salah seorang putra Demang ini berhasil menjadi adipati yang berkedudukan di dekat Aros Baja dan bergelar Pangeran Palakaran atau Kiai Pragalbo. Penjelajah Portugis memberitakan pula adanya penguasa-penguasa di Madura yang belum menganut agama Islam. Ia diberitakan sebagai menantu Patih Udara dari Majapahit. Kejatuhan Majapahit memberikan kesempatan bagi Palakaran memaklumkan dirinya sebagai raja merdeka yang berdaulat penuh. Keturunan Lembu Peteng juga membuka wilayah pemukiman baru, Jamburingin, Katapang, Lomaer, Lombang Lor, Banarana, dan Batu Ampar yang merdeka dan diperintah oleh raja-raja setempat beragama Islam. Setahun setelah runtuhnya Majapahit, putra mahkota Madura Barat Aros Baja, Bangkalan bernama Pratanu dikabarkan menganut agama Islam secara sukarela. Tetapi, ayahnya Pangeran Palakaran belum bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru saat hendak meninggal pada 1531, ia mengisyaratkan kesediaannya mengucapkan kedua kalimat tersebut. Namun, Pangeran Palakaran sudah tidak dapat berkata-kata lagi sehingga harus dituntun mengucapkannya, dan ia hanya membalasnya dengan anggukan kepala. Oleh karenanya dalam Babat Madura, Pangeran Palakaran dikenal sebagai Pangeran Islam Onggu, atau pangeran yang menyatakan keislamannya dengan anggukan kepala saja. Pratanu mengawali pemerintahannya dengan berbagai hal baru, seperti ibu kota, keraton, dan agama yang baru. Ia memindahkan ibu kotanya ke kota Anyar. Alasan Pratanu menganut agama Islam kemungkinan adalah pertimbangan politis. Ia tak ingin mengalami nasib seperti Wanabaya dan berharap dapat menjalin hubungan politik dengan berbagai kerajaan Islam yang sedang bermunculan di Jawa. Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Dhuwur memerintah Madura selama lebih dari 60 tahun.
Ia menaklukkan pula kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya, sehingga makin memperkokoh kedudukannya. Bahkan ada pula sumber-sumber yang menyatakan bahwa Pratanu melakukan penaklukan hingga sejauh Sedayu, Gresik, dan Pasuruan. Tetapi wilayah kekuasaannya di Jawa ini tidak bertahan lama, karena direbut kembali oleh Pajang yang merupakan penerus Demak. Pajang berupaya menanamkan pengaruhnya di Madura melalui perkawinan politik. Pratanu dinikahkan dengan salah seorang putri Sultan Pajang. Setelah mundurnya kekuasaan Pajang, Mataram mulai bangkit dan kerajaan tersebut melancarkan ekspansinya ke arah timur, termasuk Madura. Kendati demikian, Lemah Duwur berhasil menahan serangan Mataram di Jepen pada tahun 1589. Di lain pihak, Lemah Duwur tidak memiliki ambisi ekspansif untuk meluaskan kekuasaannya di Madura dengan mencaplok wilayah-wilayah yang dikuasai kaum kerabatnya. Jadi saat itu, pada waktu yang bersamaan di Madura memerintah Pangeran Zuhra di Jamburingin dan kemenakannya Pangeran Sukawati di Pamekasan. Selama kurun waktu beberapa puluh tahun sesudahnya, Madura diperintah oleh kerajaan kecil-kecil yang merdeka. Ini disebabkan Demak serta Pajang tidak sekuat Majapahit dan selain itu, Mataram sendiri juga masih dalam proses pertumbuhannya. Belanda yang tiba di Kepulauan Nusantara juga menyinggahi Madura. Mereka tiba di Pelabuhan Aros Baja pada tanggal 6 Desember tahun 1596 dengan kapal Mauritius, Hollandia, Amsterdam, dan Duiken. Rombongan Belanda itu diterima dengan baik oleh Pangeran Tengah Putra dan pengganti Lemah Duwur, yang mengutus patih dan penghulunya menemui mereka. Namun, Belanda yang merasa curiga membunuh kedua utusan tersebut. Karena takut terhadap pembalasan rakyat Madura, kapal-kapal Belanda segera meninggalkan pulau itu. Mereka lantas bertolak ke Bawean, Bali, dan kembali ke negerinya. 2 tahun kemudian, muncul kapal Belanda lainnya. Rakyat Madura masih teringat pada insiden pembunuhan utusan Pangeran Tengah oleh misi Belanda sebelumnya. Mereka lalu menyerang kapal tersebut dan membunuhi serta menawan awaknya. Setelah ditebus dengan harga yang mahal, barulah anak buah kapal Belanda yang ditawan dapat dibebaskan. Bab Madura di bawah kekuasaan Mataram. Pada awal abad ke-17, Madura diperintah oleh beberapa kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Cicit Kandoruan baru saja dinobatkan sebagai putra mahkota Sumenep dengan gelar Pangeran Cakranegara. Pangeran Rangga Sukawati di Pamekasan yang telah lanjut usia menyerahkan tahta pada putranya, Pangeran Purbaya. Di Madura Barat terjadi intrik kekuasaan. Ketika Pangeran Tengah Raden Koro meninggal, yang menduduki tahta Aros Baja adalah Pangeran Mas, adiknya, dan bukan putranya yang bernama Raden Praseno. Sementara itu, Praseno sendiri diserahi kedudukan sebagai Adipati Sampang. Anak-anak Lemah Duwur lainnya menjabat sebagai Adipati di Pakacangan, Bliga, dan Jamburingin yang semuanya berada di bawah kekuasaan Aros Baja. Meskipun terkadang terjadi perselisihan di antara mereka, tetapi biasanya dapat diselesaikan dengan baik karena adanya semangat kekeluargaan di antara mereka. Ikatan kekeluargaan yang erat ini timbul karena merasa bahwa mereka semua masih keturunan Lembu Peteng. Ternyata kemerdekaan Madura ini terancam oleh pertumbuhan Mataram. Pada tahun 1613, Sultan Agung menaiki singgasana Mataram. Ia berambisi menyatukan seluruh Pulau Jawa dan demikian pula dengan bagian-bagian lain Kepulauan Nusantara. Selain itu, Sultan Agung berkeinginan mengusir Belanda yang bercokol di Batavia. Demi mewujudkan niatnya, Mataram secara bertahap menaklukkan berbagai daerah di sekitarnya, termasuk Madura. Sultan Agung melancarkan serangkaian serangan yang kurang berhasil ke daerah Jawa Timur, khususnya Surabaya, selaku kerajaan terkuat di sana. Meski daerah pinggiran Surabaya sudah jatuh ke tangan Mataram, tetapi kota tersebut belum dapat ditaklukkan karena Madura masih dapat membantunya dari belakang. Itulah sebabnya,
Mataram mengalihkan serangannya ke Madura yang terjadi pada Juni tahun 1624. Serangan itu dipimpin Adipati Sujanapura dari Mataram dan dibantu oleh Tumenggung Demak, Adipati Pragola dari Pati, Pangeran atau Bupati Sumedang bergelar Rangga Gempol I dan Patih Tumenggung Singaranu. Pasukan Mataram berkekuatan 50.000 orang didaratkan di Kesek, sebelah timur Kamal. Serbuan pertama ini berhasil digagalkan karena dihadang oleh pasukan Madura. Beberapa hari kemudian dilakukan pendaratan tahap kedua. Setelah bertempur selama setengah hari, pasukan Madura yang hanya berjumlah 5.000 orang terpaksa mengundurkan diri. Meskipun demikian, pada malam harinya 400 anggota pasukan berani mati Madura menyelinap ke dalam perkemahan tentara Mataram dan mengamuk sejadi-jadinya, sehingga menewaskan para petinggi pasukan Mataram, seperti Adipati Sujanapura, Tumenggung Demak, 17 perwira tinggi, puluhan perwira rendahan, dan ribuan prajurit lainnya. Menghadapi malapetaka ini, Pangeran Selarong diperintahkan kembali ke ibu kota Mataram guna memohon bala bantuan. Sultan Agung lalu melancarkan serangan kedua dengan melibatkan pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya, yakni dengan kekuatan 80.000 orang. Mataram juga menurunkan seorang perwira muda yang masih segar bernama Wiraguna. Uniknya, kali ini serangan juga melibatkan seorang tokoh spiritual bernama Kiai Juru Kiting yang usianya sudah tua renta, sehingga harus ditandu. Gelombang kedua serangan ini bertolak dari Pasuruan menuju Sampang. Sebagai tokoh spiritual, Kiai Juru Kiting turun ke medan perang dan membagi-bagikan nasi liwet pada para prajurit. Mereka tampaknya meyakini bahwa nasi yang dibagi-bagikan itu bertuah, sehingga makin menambah rasa percaya diri para prajurit Mataram. Untuk menakut-nakuti musuh ia melakukan gerakan-gerakan seperti sedang mengerahkan ilmu gaibnya. Menghadapi kekuatan musuh yang luar biasa besar itu, Adipati Praseno dari Sampang ciut nyalinya, sehingga memutuskan menyerah. Menyerahnya Adipati Praseno ini melemahkan pertahanan pasukan Madura. Meskipun demikian, Raja Madura Barat Aros Baja, Pangeran Mas, dan Adipati Bliga masih terus berjuang sekuat tenaga menghadapi ekspansi Mataram. Akhirnya mereka terpaksa melarikan diri. Pangeran Mas menyeberang ke Jawa dan meminta perlindungan Sunan Giri, tokoh yang disegani saat itu. Sementara itu Adipati Bliga tertangkap dan dibawa ke Mataram. Namun begitu tiba di daerah Jurang Jero, Klaten, pihak Mataram membunuhnya dengan tikaman keris. Raja Sumenep Pangeran Sepuh gugur pula dalam pertempuran di Sampang. Putra mahkota Sumenep, Pangeran Cakranegara terpaksa mengundurkan dirinya dan meminta perlindungan Sultan Banten. Tetapi, penguasa Banten yang takut terhadap Mataram kemudian menyerahkan Pangeran Cakranegara beserta keluarganya. Namun, Raden Bugan, putranya yang baru berusia 3 tahun dititipkan pada Sunan Giri. Di Mataram Cakranegara beserta petinggi-petinggi Madura lainnya dihukum mati dengan tikaman keris. Perjuangan diteruskan oleh Pangeran Jamburingin hingga ia gugur dalam peperangan. Setelah menaklukkan Madura Barat, pasukan Mataram terus bergerak ke arah timur menuju Pamekasan. Di sana pasukan Mataram juga mengalami perlawanan yang gigih, bahkan istri para prajurit juga ikut serta membakar semangat suaminya. Mereka menghalangi para prajurit yang hendak melarikan diri dan bahkan tidak segan-segan menghabisi nyawa prajurit Madura yang terluka di punggungnya, yakni pertanda bahwa mereka telah lari membelakangi musuh sehingga menunjukkan sikap pengecutnya. Belakangan para wanita itu ikut berjuang hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Menyadari bahwa kekalahan sudah di ambang pintu, Raja Pamekasan beserta seluruh pengikutnya bertekad melakukan perang puputan seperti di Bali, sehingga mereka semua tewas. Pada akhir bulan Agustus tahun 1624, seluruh Madura boleh dikatakan telah jatuh ke tangan Mataram. Ratusan pembesar Madura yang ikut melawan Mataram ditawan dan dijatuhi hukuman mati di ibu kota Mataram.
Sementara itu, Adipati Sampang yang menyerahkan diri diakui sebagai penguasa seluruh Madura. Meskipun demikian, jabatan itu hanya kosong belaka, karena ia harus berkedudukan di Mataram dan bukannya Madura. Agar lebih mudah diawasi, ia dinikahkan dengan salah seorang adik Sultan Agung. Setelah Madura jatuh ke tangan Mataram, diadakan penataan pemerintahan yang baru. Raden Santamerta ditugaskan untuk mengelola pemerintahan Madura Barat yang berkedudukan di Sampang. Pamekasan diserahkan pada Pangeran Magetsari, putra Pangeran Jamburingin yang gugur dalam perang. Sumenep diserahkan pada Tumenggung Anggadipa, Panglima Armada Mataram yang berasal dari Jepara. Jatuhnya Madura ini memudahkan Sultan Agung dalam menaklukkan Surabaya pada tahun 1625. Kini seluruh Jawa Timur telah ada dalam genggaman tangan Mataram. Sultan Agung melakukan reorganisasi kawasan tersebut. Sebanyak kurang lebih 40.000 warga Madura dipindahkan ke Gresik dan daerah lain yang masih jarang penduduknya. Mataram saat itu memang membutuhkan banyak bahan pangan, sehingga harus membuka areal persawahan baru. Itulah sebabnya, mereka memerlukan banyak tenaga kerja. Selain itu, pemindahan penduduk ditujukan untuk mematahkan semangat pemberontakan dalam diri mereka. Sultan Agung ternyata bersikap bijaksana pada penduduk Madura dan tidak berniat memberatkan mereka. Ketika pada tahun 1625 diterapkan pajak kepala, rakyat Madura hanya dikenai 1/4 ringgit saja, sedangkan rakyat Mataram harus membayar 1/4 ringgit dan pedagang China 18 ringgit. Madura tidak jarang membantu Mataram dalam berbagai ekspedisi militernya. Sebagai contoh, pada tahun 1629 Sultan Agung menyerang Batavia dan pasukan Madura yang dipimpin seorang bergelar Adipati Sumenep juga dilibatkannya. Demi memantapkan kekuasaannya di Madura, Tumenggung Anggadipa menikahi salah seorang keturunan lemah duwur. Ia disukai oleh rakyat Sumenep karena banyak kebijaksanaannya yang menguntungkan mereka. Anggadipa juga memerhatikan bidang agama dengan mendirikan masjid Jamik pertama di Sumenep, yakni di Kampung Kapanjin. Sultan Agung mengganti tahun Saka yang dilandasi peredaran matahari dengan tahun Jawa yang didasari oleh peredaran rembulan seperti penanggalan Hijriah pada tahun 1633. Perubahan ini diterima dengan baik oleh masyarakat Madura. Adipati Sampang kurang menyenangi Anggadipa dan memfitnahnya, sehingga dicopot dari kedudukannya pada tahun 1644 dan digantikan oleh Jayengpati, menantu Adipati Sampang yang memfitnahnya itu. Namun karena kecintaannya pada Sumenep, Anggadipa tetap berdiam di sana hingga akhir hayatnya. Sultan Agung digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat pertama tahun 1645 sampai tahun 1677. Raja Mataram baru ini kurang cakap dalam memerintah dan bersikap sewenang-wenang, sehingga timbul berbagai pemberontakan menentangnya. Saudara raja yang bernama Pangeran Alit membunuh Raden Praseno, Adipati Sampang, pada tahun 1647. Sehingga menimbulkan kemarahan putra penguasa Madura yang terbunuh tersebut. Ia ganti menghabisi nyawa Pangeran Alit dan ikut tewas dalam insiden tersebut. Amangkurat pertama sebenarnya senang dengan kematian saudaranya itu, tetapi ia pura-pura marah dan membantai ribuan warga Madura yang ada di Mataram sebagai wujud pembalasan dendam. Amangkurat pertama mengangkat salah seorang putra Adipati Sampang lainnya bernama Raden Demang Melayakusuma sebagai penguasa baru Madura. Namun, sama seperti para adipati sebelumnya, ini adalah jabatan kosong, karena ia tak diperkenankan meninggalkan Mataram dan memerintah wilayah kekuasaannya secara langsung. Itulah sebabnya, Melayakusuma tidak sempat menyaksikan kelahiran putranya yang bernama Trunajaya. Belakangan, Raja Mataram membunuh Melayakusuma beserta ibu dan saudaranya pada tahun 1656.
Kedudukannya sebagai Adipati Sampang diserahkan pada saudara tirinya yang bernama Raden Undakan, putra Raden Praseno. Ia juga diharuskan tetap tinggal di Mataram. Kekacauan di Mataram makin menjadi-jadi berkat ketidakbecusan Amangkurat pertama. Ia melakukan berbagai kekejaman, antara lain membunuh para ulama kerajaan yang tidak sepakat dengannya. Adanya intrik percintaan memperuncing keadaan. Hubungan putra mahkota Mataram, Pangeran Adipati Anom, dengan ayahnya memang sudah kurang harmonis, dan kini ayah dan anak itu malah jatuh cinta pada gadis yang sama. Amangkurat pertama lalu mencoba membunuh putranya tersebut. Hal ini mendorong Pangeran Adipati Anom bersekutu dengan Trunajaya, putra Melayakusuma, guna menggulingkan Amangkurat pertama, ayahnya itu. Pangeran Adipati Anom menjanjikan bila ia dengan bantuan Trunajaya berhasil merebut tahta Mataram, maka Trunajaya akan didudukkan sebagai penguasa Madura, yang memang sudah merupakan haknya selaku putra Raden Demang Melayakusuma. Trunajaya sendiri baru berusia 7 tahun, ketika ayahnya dibunuh oleh Raja Mataram. Ia lalu diasuh oleh Raden Undakan yang menggantikan ayahnya sebagai Adipati Sampang. Menjelang dewasa, terjadi perselisihan antara paman dan kemenakan tersebut, sehingga Trunajaya harus hidup terlunta-lunta sampai ia diangkat sebagai menantu oleh Raden Kajoran, tokoh spiritual terkemuka di Mataram. Mulanya ia hendak mengabdi Pangeran Adipati Anom, tetapi selalu dihalang-halangi oleh pamannya. Pemberontakan Trunajaya diawali di Pamekasan pada sekitar tahun 1671. Trunajaya berhasil menguasai Madura tanpa perlawanan berarti. Saat itu, rakyat memang dilanda ketidakpuasan terhadap para pemimpinnya, sehingga mereka mendukung Trunajaya. Selain itu, ia mendapat dukungan pula dari para ulama di Giri, Raden Kajoran, Sultan Banten, dan tokoh-tokoh lainnya. Trunajaya menyerahkan pemerintahan Sumenep pada Raden Bugan, putra Cakranegara I yang dititipkan pada Sunan Giri saat berusia 3 tahun. Sementara itu, Jayengpati wakil Adipati Sampang yang memerintah di Sumenep diserahi Madura Barat. Setelah kekuasaannya bertambah kokoh, Trunajaya diangkat sebagai Panembahan Maduratna oleh para pengikutnya. Ia lalu menyeberang ke Jawa Timur dan menjadikan Surabaya sebagai pusat kegiatannya. Pada saat yang bersamaan, kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan baru saja diporak-porandakan oleh kekuatan VOC, sehingga banyak orang Makassar menyingkir dari sana dan mengganggu keamanan pelayaran di Jawa serta Nusa Tenggara. Salah satu kelompok petualang Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Galesong diterima dengan baik oleh Trunajaya dan mereka membangun persekutuan. Agar ikatan itu semakin kokoh, Karaeng Galesong dinikahkan dengan kemenakan Trunajaya pada tahun 1674. Mataram tentu tidak berpangku tangan saja menyaksikan pemberontakan itu. Raja Mataram mengirim pasukan berkekuatan 80.000 orang di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom yang ditugaskan memadamkan pemberontakan Trunajaya. Tetapi karena putra mahkota Mataram itu dicurigai bersekutu dengan Trunajaya, ia didampingi oleh saudara-saudaranya sebagai pengawas atas segenap gerak-geriknya. Di tengah-tengah pertempuran yang terjadi di Gegodok pada tanggal 13 Oktober tahun 1676, Mataram kalah telak oleh pasukan gabungan Trunajaya, bahkan Amangkurat harus kehilangan adiknya dalam peperangan itu. Pasukan Trunajaya bergerak maju dengan menguasai kota-kota di pantai utara Jawa. Kekalahan ini memperkuat kecurigaan terhadap Pangeran Adipati Anom. Namun, akhirnya Adipati Anom mengingkari persekutuannya dengan Trunajaya dan meminta bantuan VOC yang sangat dibenci Trunajaya. VOC berupaya menarik keuntungan dari peperangan itu. Mula-mula mereka mendekati Trunajaya dan menawarkan bantuan dalam mengalahkan Mataram. Tetapi, Trunajaya menampik rayuan tersebut sehingga VOC akhirnya berpaling pada Mataram. Tentu saja bantuan itu tidak cuma-cuma, karena Mataram membayarnya dengan perjanjian dagang yang menguntungkan VOC.
Dalam rangka mengalahkan kaum pemberontak, VOC menduduki Surabaya guna memotong jalur bantuan Madura terhadap Trunajaya. Oleh karenanya, Trunajaya terpaksa menyingkir ke Kediri. Pada tahun 1677, Pleret yang merupakan ibu kota Mataram diserang dan berbagai barang berharga serta pusaka kerajaan diangkut ke Kediri. Jatuhnya ibu kota ke tangan pemberontak ini memaksa Amangkurat pertama melarikan diri. Sunan terpaksa mengambil rute memutar karena jalan menuju benteng Belanda di Semarang telah dikuasai Trunajaya. Amangkurat pertama yang telah sakit-sakitan ini akhirnya wafat di Tegalwangi. Pangeran Adipati Anom diangkat sebagai Raja Mataram baru dengan gelar Amangkurat kedua. Ia tak mempunyai pilihan selain meneruskan kerja sama dengan VOC. Padahal saat itu Trunajaya telah sepakat menghentikan pemberontakannya asal Amangkurat kedua bersedia memutuskan persekutuannya dengan Belanda. Ia tidak akan menuntut lebih selain diakui sebagai Panembahan Maduratna, penguasa Madura, yang sudah menjadi haknya. Sebagai imbalan bantuan VOC dalam menaklukkan Trunajaya, Mataram harus menggadaikan daerah pesisir pantai utara Jawa, seperti Semarang beserta wilayah sekitarnya, Surabaya, dan lain sebagainya, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1678. Selain itu, semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Belanda dalam menumpas pemberontakan Trunajaya menjadi tanggungan Mataram. Pasukan VOC yang dibantu Laskar Bond di bawah pimpinan Arung Palaka menyerang Kediri. Trunajaya tidak dapat menandingi kekuatan gabungan tersebut, sehingga terpaksa melarikan diri ke Ngantang. Kedudukannya makin terjepit karena kekurangan bahan makanan dan sarana lainnya. Trunajaya akhirnya menyerah pada pamannya, Bupati Sampang. Tetapi ada sumber lain menyebutkan bahwa Trunajaya menyerah pada Kapten Jonker, yang memberikan jaminan keselamatan padanya. Kendati demikian, Belanda lalu menyerahkan Trunajaya pada Amangkurat kedua, yang membunuhnya dengan tikaman keris. Trunajaya dipenggal kepalanya dan jenazahnya dihancurkan sampai halus. Hal ini memang disengaja agar makamnya tidak dikeramatkan oleh orang Madura. Raden Undakan yang banyak membantu Mataram diberi penghargaan dan kedudukan yang setingkat dengan Patih. Selain itu, ia dianugerahi gelar Cakraningrat pada tahun 1678. Inilah awal mula berkuasanya dinasti Cakraningrat di Madura. Sebagai penghormatan kepada ayahnya Adipati Praseno, yang terbunuh pada tahun 1647, gelar Cakraningrat I dianugerahkan secara anumerta pada ayahnya itu, sehingga ia langsung menyandang gelar sebagai Pangeran Adipati Arya Cakraningrat II. Sementara itu, ayah Trunajaya, Raden Melayakusuma, tidak memperoleh gelar sama sekali dan sengaja dilupakan. Setelah berakhirnya pemberontakan yang menggoyahkan sendi-sendi Mataram itu, pemerintahan Madura ditata kembali. Raden Bugan yang sebelumnya telah diangkat oleh Trunajaya sebagai penguasa Sumenep, makin dikokohkan kedudukannya oleh Amangkurat, dan bahkan dianugerahi gelar Raden Tumenggung Yudanegara. Jayengpati tetap dipercaya sebagai wakil Cakraningrat dalam mengelola Madura Barat, karena rakyat Sampang dan Bliga di bawah pimpinan para ulama kurang menyukai Cakraningrat. Mataram makin tergantung pada Belanda dan terasing dari dunia luar. Beberapa daerah telah diserahkan Mataram pada VOC. Meskipun demikian, budaya Jawa makin tersebar luas di Madura. Bahasa Jawa menjadi bahasa resmi birokrasi di Madura dan sistem pemerintahan di sana juga mengacu pada model Mataram. Pengaruhnya juga nampak pada segi penamaan. Umumnya keturunan bangsawan Madura memiliki dua nama, yaitu nama kecil bercorak Arab dan gelar atau nama tua yang berbahasa Jawa. Madura berada di bawah VOC secara bertahap. Wilayah kekuasaan Mataram digerogoti oleh VOC, termasuk Madura. Pada tahun 1705, Madura Timur diserahkan Mataram pada VOC dan menyusul Madura Barat pada 1743.
Jatuhnya Madura ke tangan VOC berawal dari upaya Raden Bugan, Raden Tumenggung Yudanegara menjalin persahabatan dengan VOC. Hal itu tampaknya dilatar belakangi oleh dendam kesumatnya terhadap Cakraningrat dan Mataram. Ia merasa bahwa ayah dan seluruh kerabatnya gugur akibat ekspansi Mataram, di mana semua itu sedikit banyak disebabkan oleh pengkhianatan Cakraningrat I. Selain itu, ia juga masih merasa berhutang budi pada Trunajaya. Karenanya, semenjak tahun 1680, ia tak lagi menghormati Cakraningrat II dan Amangkurat II, kendati telah diberi gelar kehormatan Yudanegara. Demi membebaskan diri dari pengaruh kedua penguasa yang dibencinya itu, Raden Bugan mencari sekutu lain, yakni VOC. Hal ini tentu saja disambut gembira oleh VOC. Meskipun Madura tidak menguntungkan secara ekonomis, tetapi kekuasaan mereka di pulau tersebut menunjang penaklukan daerah lainnya. Semenjak saat itu terjalin kerjasama antar keduanya. Bahkan, Raden Bugan ikut membantu Belanda menumpas pemberontakan Sunan Giri. Hal ini memicu pemberontakan beberapa ulama di Madura Timur, namun perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Ketika Yudanegara yang tidak memiliki keturunan laki-laki meninggal pada tahun 1684, keempat menantunya berebut kekuasaan. VOC segera turun tangan mendamaikan berbagai pihak yang bertikai itu, dengan membagi kekuasaan Sumenep beserta Pamekasan antara Pangeran Pulangjiwa dan Pangeran Baskara. VOC tentu saja kembali menuntut upah atas bantuannya tersebut, yakni berupa izin pendirian benteng yang disebut loji oleh orang Madura. Dengan pendirian benteng tersebut, VOC menganggap Sumenep sebagai daerah pengaruhnya. Kendati tidak pernah tinggal di Madura, Cakraningrat memindahkan pusat pemerintahannya ke Tonjung di ujung barat Madura. Penyebabnya adalah ketidaksukaan rakyat Sampang terhadap dirinya. Cakraningrat tidak menyukai kedekatan Bupati Sumenep dan Pamekasan dengan VOC. Meskipun demikian, pada akhirnya ia juga bersekutu dengan VOC demi melemahkan Mataram. Cakraningrat juga telah mengkhianati persekutuannya dengan Surapati yang memberontak melawan Mataram. Mulanya ia membangun aliansi dengan Surapati demi meningkatkan pengaruh dan kedudukannya. Ketika raja mencurigainya, ia malah diperintahkan membantu VOC menghancurkan mantan sekutunya tersebut. Sesungguhnya saat itu kedudukan VOC sedang lemah, sehingga terpaksa merekrut banyak laskar Jawa dan Madura. Merekalah yang sebenarnya berperanan dalam mengalahkan Surapati. Penyewaan laskar yang sedemikian banyak itu tentu saja biayanya dibebankan pada Mataram, sehingga kerajaan itu pada akhirnya terbelit hutang dengan VOC. Ketergantungan Mataram yang semakin besar pada Belanda membangkitkan ketidaksenangan sebagian kalangan istana. Bahkan, raja kini semakin bertindak dan berperilaku ke barat-baratan. Ketika Amangkurat II meninggal pecahlah perang perebutan tahta. Pada kesempatan kali ini, Cakraningrat terpaksa memihak calon yang didukung Belanda. Putra mahkota yang sempat didudukkan di atas tahta bergelar Amangkurat III tidak disukai oleh Belanda, sehingga ia dicopot dari kedudukannya dan dibuang ke Sri Lanka. Sebagai penggantinya, Belanda menempatkan Pakubuwana I ke atas singgasana Mataram. Demi membalas jasa Belanda itu, Pakubuwana I menyerahkan secara resmi Sumenep dan Pamekasan pada tahun 1705. Cakranegara disetujui oleh VOC menggantikan Pangeran Pulangjiwa sebagai Bupati Sumenep pada tahun 1704 berdasarkan perjanjian yang ditandatanganinya di Semarang. Imbalannya, Cakranegara wajib menandatangani kontrak politik yang disebut Akte van Verband. Isi pokoknya merupakan pengakuan Cakranegara terhadap kekuasaan Belanda. Walaupun seolah-olah diperbolehkan memerintah daerahnya sendiri secara swapraja, ia sesungguhnya harus tunduk pada Belanda selaku yang dipertuan atas wilayah itu. Cakranegara tidak menyadari bahwa ia sebenarnya hanya pegawai Belanda yang digaji dengan sebagian pajak yang dipungutnya demi kepentingan penjajah.
Ketika ada Bupati Sumeneb bernama Raden Sudarma melakukan kebijaksanaan dan tindakan yang kurang disukai VOC, Belanda menghasut warga agar membunuhnya pada tahun 1707. Peristiwa ini tidak dimuat dalam cerita babat, namun tercatat dalam sumber-sumber Belanda. Adipati Cakraningrat II yang sudah tua mengunjungi Madura pada tahun 1707, tetapi wafat di Kamal. Penggantinya tidak dapat segera diangkat, karena terjadi perebutan kekuasaan antara anak dan kemenakannya yang sama-sama merasa berhak atas kedudukan tersebut. Perselisihan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1715, ketika Pakubuwana I akhirnya mengangkat putra Cakraningrat II sebagai bupati dengan gelar Cakraningrat III. Kini, tidak seperti para pendahulunya, ia diperbolehkan memerintah langsung di Madura. Pusat pemerintahannya kala itu berada di Tonjung. Namun, selama kekuasaannya banyak kemelut terjadi, antara lain pemberontakan menantunya yakni Bupati Pamekasan yang bernama Adikara I. Selanjutnya, terjadi pula konflik dengan adiknya sendiri Raden Tumenggung Arya Suraadiningrat. Bersamaan dengan itu, pecahlah pemberontakan melawan Mataram dan VOC yang dipimpin oleh Adipati Jayapuspita, Bupati Surabaya. Cakraningrat diminta oleh Pakubuwana membantu memadamkan pemberontakan yang melanda wilayah tetangganya itu. Namun, karena sedang dilanda kemelut di daerah kekuasaannya sendiri, permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh Cakraningrat. Kekeruhan tersebut dimanfaatkan oleh Tumenggung Suroadiningrat dengan memfitnah saudaranya. Ia melaporkan bahwa Cakraningrat sedang merencanakan pemberontakan melawan Mataram. Menyadari adanya gelagat yang kurang menguntungkan tersebut, Cakraningrat lari ke kapal VOC yang sedang berlabuh di Kamal guna meminta bantuan dan perlindungan. Tetapi terjadilah suatu insiden, karena Belanda telah berlaku kurang senonoh terhadap istrinya. Pecah keributan dan Cakraningrat membunuh kapten kapal tadi, tetapi ia kemudian mati dikeroyok dan jenazahnya dibuang ke laut. Pakubuwana II berterima kasih pada Suroadiningrat dan mengangkatnya sebagai adipati baru dengan gelar Cakraningrat IV menggantikan kakaknya. Penguasa baru ini lalu memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya dari Tonjung ke Sembilangan. Cakraningrat IV berniat membebaskan Madura dari kekuasaan Mataram. Karena itulah ia melakukan pendekatan dengan Belanda. Sebenarnya tindakan ini juga tidak membawa kemerdekaan penuh bagi negerinya, karena kelak setelah lepas dari Mataram, Belanda justru tidak menepati janjinya. VOC sangat senang mendengar keinginan ini dan mencari saat yang tepat untuk mewujudkannya. Kesempatan yang dinantikan terjadi saat pecah pemberontakan orang-orang China semasa pemerintahan Pakubuwana II tahun 1726 sampai tahun 1749. Pemberontakan itu disulut oleh pembantaian orang-orang China di Batavia pada tahun 1740. Akibatnya, warga China yang berdomisili di berbagai bagian Pulau Jawa bangkit memberontak melawan Belanda. Banyak orang Belanda yang terbunuh di Jawa Tengah dan terjadi pula penjarahan serta pembakaran di kota-kota pelabuhan. Pakubuwana II awalnya mendukung dan memberikan bantuan bagi kaum pemberontak Tionghoa. Bahkan, ia turut menghancurkan benteng VOC yang ada di Kartasura. Sedianya kehadiran benteng itu bertujuan melindungi Pakubuwana sendiri, tetapi lama-kelamaan ia merasa bahwa benteng tersebut hanya merupakan sarana VOC mengawasi dan memata-matai dirinya. Di tengah-tengah kondisi yang gawat ini, Belanda mengajak Cakraningrat IV ikut serta memadamkan kerusuhan tersebut. Sebagai imbalannya, ia akan diangkat oleh Belanda sebagai Raja Merdeka yang terlepas dari payung kekuasaan Mataram. Berkat bantuan Cakraningrat beserta pasukan Maduranya, pesisir utara yang telah dikuasai pemberontak dapat direbut kembali dan kini pasukan gabungan VOC serta Madura mulai bergerak ke Kartasura. Menyaksikan kondisi itu, Pakubuwana II berbalik mendukung Belanda. Oleh karenanya,
rakyat yang berjuang bersama orang China melawan Belanda menjadi marah dan menggempur serta membakar istana. Mereka lalu menduduhkan Mas Garendi putra Amangkurat ketiga sebagai raja baru dengan gelar Amangkurat keempat, juga dikenal dengan sebutan Sunan Kuning. Tidak lama kemudian pasukan gabungan dapat merebut kembali ibu kota dan menumpas kaum pemberontak. Mataram harus membayar mahal kepada VOC atas bantuan mereka memadamkan pemberontakan tersebut dengan menyerahkan seluruh daerah pantai utara Jawa beserta Madura Barat pada tahun 1743. Meskipun telah menjadi penguasa seluruh Madura, Belanda tidak menepati janjinya pada Cakraningrat, yang saat itu masih menduduki pantai Jawa Timur bagian utara. Oleh karenanya, Cakraningrat kini berbalik melawan Belanda dan berhasil merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai VOC, seperti Sedayu, Lasem, Lamongan, Rembang, dan kawasan pantai utara lainnya yang diperkuatnya dengan tentara dari Bali. Meskipun demikian, keunggulan Cakraningrat ini tidak berlangsung selamanya. Keadaan berubah ketika pasukan Cakraningrat secara terus-menerus dikalahkan oleh Belanda. Perpecahan timbul ketika para bupati di wilayah yang ditaklukkan mulai memusuhinya, termasuk putranya sendiri yang menjabat sebagai Bupati Sedayu. Karena terus terdesak, Cakraningrat terpaksa melarikan diri pada tahun 1745 ke Banjarmasin. Namun Banjarmasin menyerahkannya pada VOC yang lantas mengasingkan Cakraningrat ke Tanjung Harapan, yakni Kap de Gudehop. Mantan Bupati Madura itu wafat pada tahun 1753 di sana. Itulah sebabnya, ia juga disebut Pangeran Sedingkap, pangeran yang mangkat di Kap. Sebagai pengganti Cakraningrat, Belanda mengangkat Bupati Sedayu putra Cakraningrat, dengan gelar Raden Adipati Setiadiningrat. Sama seperti penguasa lainnya, ia diharuskan menandatangani kontrak politik dengan Belanda serta mengikrarkan kesetiaannya. Demi menarik hati Setiadiningrat, Belanda menaikkan gelarnya menjadi pangeran pada tahun 1747. Pada saat yang sama, ibu kota kadipaten dipindahkan dari Sambilangan ke Bangkalan, tak jauh dari sebuah benteng VOC. Belanda kerap pula meminta bantuannya memadamkan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah kekuasaan mereka lainnya. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah pemberontakan ke Palesap pada tahun 1750. Tokoh ini katanya merupakan anak hasil hubungan gelap antara Setiadiningrat dengan seorang gadis desa. Ketika dewasa, ia diberitahu ibunya mengenai siapa ayahnya yang sebenarnya, sehingga merasa berhak menuntut kehormatan yang pantas diperolehnya sebagai anak bupati. Kelesap merupakan seorang yang gemar bertapa dan terkenal pandai mengobati penyakit serta dekat dengan rakyat kecil. Kendati Bupati Setiadiningrat tidak mau mengakuinya sebagai anak, ia diberi juga daerah kekuasaan yang meliputi beberapa desa. Karena masih belum puas dengan perolehannya itu, ia melarikan diri ke daerah pegunungan di Sumeneb. Pengikutnya semakin banyak, karena rakyat tampaknya yakin dengan kesaktiannya serta melihat dirinya sebagai calon pemimpin yang sanggup memimpin mereka melawan Belanda. Setelah waktunya dirasa tepat, Kelesap menerbitkan pemberontakan dan mengalahkan Bupati Sumeneb, yang lantas melarikan diri ke Surabaya. Kemudian ia bergerak menuju Pamekasan dan mengalahkan serta membunuh Bupati Adikara IV yang sekaligus merupakan menantu Setiadiningrat. Serangan lalu diarahkannya ke Bangkalan dan sanggup meluluh lantakan pertahanan Setiadiningrat, sehingga yang bersangkutan terpaksa meminta suaka ke benteng VOC. Kemenangan yang diraihnya dengan relatif mudah itu menjadikan Kelesap lupa diri. Ia hanyut dalam kesenangan dan terjebak tipu muslihat musuhnya. Kelesap bermabuk-mabukan bersama seorang wanita nakal yang katanya dikirim oleh musuhnya guna membatalkan ilmu yang dimilikinya. Akibat sikapnya yang lupa diri itu, Kelesap dapat dibunuh oleh musuh-musuhnya dan pemberontakan berhasil dipadamkan. Belanda semakin mempercayai Setiadiningrat, sehingga pada tahun 1762,
pangkatnya dinaikkan dan dianugerahi gelar Cakraningrat atau Cokroadiningrat kelima. Ia pernah membantu Belanda menumpas pemberontakan di Blambangan yang meletus pada tahun 1764 sampai tahun 1767. Perang ini banyak menghabiskan penduduk daerah tersebut yang lalu diisi dengan orang Madura. Karena jasanya dalam membantu VOC, Cakraningrat V diangkat pula sebagai Bupati Madura dan Pantai Utara Jawa Timur hingga wafatnya di tahun 1770. Secara administratif, Belanda membedakan pengelolaan pemerintahan berbagai bagian Pulau Madura yang telah dikuasainya secara utuh itu. Bagi daerah Madura Barat, penguasanya yakni Cakradiningrat V dianggap sebagai raja yang berada di bawah perlindungan VOC. Oleh karenanya, kontrak politik yang ditanda-tanganinya disahkan dengan melibatkan Gubernur Jenderal di Batavia. Sementara itu, penguasa Sumenep dan Pamekasan hanya dianggap setingkat bupati suap raja saja, sehingga penanda-tanganan kontrak politik mereka cukup disaksikan oleh perwakilan dagang VOC setempat. Kini VOC boleh dikatakan menggantikan kedudukan Mataram selaku atasan para penguasa Madura. Bedanya, di bawah VOC para penguasa Madura diwajibkan menandatangani suatu kontrak politik yang menjamin kesetiaan mereka terhadap penjajah. VOC juga bebas mengangkat siapa saja sebagai pengganti raja atau bupati bawahan. Dengan kata lain, keturunan para penguasa itu belum tentu mewarisi jabatan ayahnya. VOC berhak pula memungut upeti atau mewajibkan rakyat mengikuti kerja rodi. Selain itu, mereka juga berhak menuntut para penguasa pribumi mengirimkan pasukannya guna membantu mereka. Pungutan upeti yang mereka bebankan pada rakyat juga kerap menimbulkan penderitaan karena tumpang tindih dengan penguasa setempat. Ada dua jenis upeti yang harus dibayarkan rakyat. Yang pertama disebut kontingen, yakni upeti yang harus diserahkan kepada VOC tanpa pembayaran apapun. Berikutnya adalah upeti yang disebut penyerahan wajib, yakni pungutan berupa hasil bumi dengan jumlah dan harga yang ditetapkan Belanda. Menjelang pertengahan abad ke-18, seorang tokoh bernama Bendara Saud yang konon keturunan Raden Pamekas diangkat sebagai Bupati Sumenep. Dalam kontrak politik yang ditanda-tanganinya saat diangkat sebagai bupati pada tahun 1751, ia diwajibkan menyerahkan upeti dari daerahnya sebagai berikut. 30 pikul 30 kali 60 kg gula siwalan, 80 koyan 80 kali 30 pikul kacang hijau, 700 takar 700 kali 25 liter minyak kelapa, 30 pikul dendeng sapi, 10 ekor ikan kakap bang-bangan kering, 20 pikul benang kapas halus. Adanya pungutan-pungutan semacam ini juga menguntungkan bupati, sehingga pengganti Bendara Saud berhasil membangun istana kadipaten pada tahun 1763 serta Masjid Jami, Sumenep pada tahun 1781 yang megah. Kendati demikian, yang memperoleh keuntungan jauh lebih besar adalah VOC, yakni dari hasil penarikan upeti semacam itu dari seluruh penjuru kepulauan Nusantara yang telah mereka kuasai. VOC membangun kantor perwakilan yang jauh lebih megah di depan istana kadipaten. Selama era abad ke-17 dan 18, VOC benar-benar mencapai puncak kemakmurannya. Namun adanya korupsi yang merajalela di dalamnya menjadikan perusahaan dagang Belanda itu mengalami kebangkrutan, sehingga akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Kini daerah-daerah yang dahulu dikuasai VOC, termasuk Madura diambil alih oleh pemerintah Belanda secara langsung. Bab Madura pada zaman pemerintahan Belanda secara langsung. Setelah bubarnya VOC, Madura menjadi jajahan suatu negara kolonial. Dampak perubahan ini tidak begitu terasa. Para bupati dan penguasa masih diwajibkan menandatangani perjanjian politik. Ketika putra Adipati Cakraningrat VII diangkat sebagai Bupati Pamekasan pada tahun 1804,
ia juga harus menandatangani perjanjian yang sama seperti pendahulunya. Bedanya kalau dulu dengan VOC, kini dengan pemerintah Belanda. Hal yang sama berlaku pula dengan Natakusuma yang diangkat sebagai Bupati Sumeneb pada tahun 1805. Suasana perubahan baru terjadi ketika Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1808. Waktu itu Belanda berada di bawah jajahan Perancis dan ia diserahi tugas oleh Raja Louis Napoleon untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris, musuh bebuyutan Perancis. Oleh karena itu, Daendels merasa perlu menciptakan suatu birokrasi yang dianggapnya lebih baik dengan merombak tatanan lama yang sudah ada. Para raja kini diperlakukannya benar-benar sebagai taklukan. Meskipun demikian, karena Bangkalan yang dipimpin Cakraningrat VII ikut berjasa mempertahankan Cilincing dari serangan pasukan Inggris, Daendels menerapkan sikap yang berbeda terhadap penguasa Madura tersebut dan bahkan mengangkatnya sebagai sultan dengan gelar Cakra-Adiningrat I. Oleh karenanya, Madura Barat statusnya berubah menjadi kesultanan. Jasa lainnya terhadap Belanda adalah bantuannya dalam memadamkan pemberontakan di Cirebon pada 1806 dan demikian pula dengan pergolakan di Yogyakarta. Daendels menghadiahkan pula sebuah kereta kebesaran padanya. Karena kekuatan armadanya, pada tahun 1811 Inggris berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai penguasa baru atas Jawa dan Madura diangkat Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles yang banyak melakukan perubahan pula terhadap tatanan pemerintahan di Kepulauan Nusantara. Ia menerapkan peraturan bahwa kendaraan harus berjalan pada sisi kiri jalan yang masih berlaku hingga sekarang. Raffles menghapuskan berbagai pungutan upeti yang dirasanya tidak adil dan menggantinya dengan pajak tanah. Kendati demikian, Madura dikecualikan dari pembayaran pajak semacam ini. Karena ingin melakukan perbaikan terhadap perekonomian di Madura, Raffles menghapuskan monopoli garam di sana pada tahun 1813. Dengan demikian, penghasilan utama pemerintah kolonial Inggris tidak lagi berasal dari monopoli hasil bumi, sebagaimana halnya VOC atau pemerintah kolonial Belanda. Berbeda dengan kebijaksanaan Belanda, Raffles ingin agar Kepulauan Nusantara dapat menjadi pangsa pasar bagi hasil industri Inggris. Sehubungan dengan para penguasa Madura, Raffles menaikkan jabatan mereka. Bupati Sumeneb dan Pamekasan diangkatnya menjadi raja yang setingkat dengan Sultan di Bangkalan, Madura Barat, atau Sunan dan Sultan di Surakarta serta Yogyakarta. Hal ini dilakukannya antara lain karena Panembahan Sumeneb memiliki pengetahuan luas mengenai kebudayaan Jawa kuno, sehingga banyak membantunya dalam penyusunan buku History of Java. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan bahasa Jawa di kalangan bangsawan Madura. Pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara dikembalikan pada pemerintah Belanda. Beberapa gagasan Raffles terlalu progresif bagi zamannya, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Tetapi sebagian pembaharuan yang dicanangkannya diteruskan oleh pemerintah Belanda. Penguasa Sumeneb yang telah dinaikkan jabatannya oleh Raffles dikukuhkan sebagai sultan oleh Belanda pada tahun 1825. Ini berlaku pula dengan Bupati Pamekasan yang disahkan sebagai Panembahan pada tahun 1829. Terdapat pula indikasi bahwa kenaikan jabatan ini dilakukan dengan menyuap pegawai pemerintah Belanda. Korupnya pegawai VOC juga berlaku pada zaman pemerintahan langsung oleh Raja Belanda. Pada sisi lain, pengangkatan mereka sebagai sultan dan panembahan itu juga menguntungkan Belanda, karena memudahkan Belanda mendapatkan bantuan yang sangat mereka perlukan guna memadamkan berbagai pergolakan dan pemberontakan. Sebagai contoh, pada tahun 1824, pasukan Bangkalan yang terdiri dari 900 prajurit bersenapan, 600 penombak, serta 80 pasukan berkuda dikirim ke Bone demi mematahkan pergolakan yang terjadi di sana.
Dalam Perang Diponegoro, pasukan Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan juga kerap diminta membantu Belanda. Semenjak saat itu, prajurit-prajurit Madura makin tersohor keberaniannya. Berbagai bintang jasa kerajaan Belanda dianugerahkan pada para panglima perang Madura. Sebagai penghargaan terhadap raja-raja Madura yang berjasa mengerahkan rakyatnya itu, Belanda menganugerahkan gelar panglima tinggi tituler. Selanjutnya, Belanda membentuk korps barisan di setiap kerajaan Madura. Mereka ini yang kemudian dikerahkan melawan bangsanya sendiri, seperti pada peperangan di Jambi tahun 1833, Minangkabau tahun 1836, Bali tahun 1844, Aceh tahun 1873, dan lain sebagainya. Meskipun dibebaskan dari kewajiban tanam paksa, rakyat Madura dibebani kewajiban-kewajiban lainnya, baik demi kepentingan rajanya maupun Belanda. Ada sebagian rakyat yang diwajibkan mengerjakan tanah pertanian milik raja, bekerja bakti membersihkan halaman istana atau melayani di dapur raja. Masing-masing desa juga dibebani kewajibannya sendiri-sendiri. Ada yang diwajibkan menyerahkan beras dengan jenis dan jumlah tertentu. Ada pula desa yang dikhususkan sebagai penghasil minyak kelapa. Lebih jauh lagi, masih ada orang-orang yang wajib melayani kepentingan dalam kemiliteran. Oleh karena sistem yang memberatkan rakyat ini, banyak orang Madura yang merantau ke luar daerahnya. Di lain pihak, kaum bangsawan hidup dalam kemewahan, yang barangkali bertujuan menutupi rasa rendah diri mereka di hadapan penjajah. Mereka berupaya merekrut sebanyak mungkin pelayan atau pengikut. Kaum bangsawan merasa bangga pula apabila dapat memiliki pengawal atau pembantu pribadi orang Belanda. Padahal sebagian pengawal atau pembantu pribadi tadi kerap berfungsi sebagai mata-mata. Sebagai contoh adalah penguasa Sumenep yang memperkerjakan seorang Belanda bernama El Andre sebagai pemegang keuangannya. Sultan Bangkalan kedua mempunyai seorang perwira Belanda bernama Tunce Polen sebagai pengawal pribadinya. Saat pernikahan putrinya dengan Pakubuwana VII dari Surakarta pada tahun 1832, perwira Belanda ini turut mengawal putrinya tersebut. Bab berakhirnya status swapraja di Madura. Berbagai kemewahan di atas memperlihatkan bahwa para penguasa gagal menampilkan kekuasaan mereka dalam politik dan ekonomi karena semua itu dikendalikan oleh kaum penjajah. Oleh karenanya, untuk membebaskan diri mereka dari rasa tertekan itu adalah dengan menggelar upacara yang mewah serta besar-besaran. Namun, tindakan semacam ini justru membuat beban hutang mereka semakin berat. Kendati upacara itu katanya untuk menyenangkan dan menghibur rakyat, namun pada kenyataannya justru menyengsarakan serta membebani rakyat. Belanda sendiri diuntungkan dengan pemberian status pemerintah swapraja bagi para penguasa Madura tersebut, karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang guna menyelenggarakan suatu sistem birokrasi di sana. Selain itu, Belanda juga seolah-olah dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam menindas terhadap rakyat, karena mereka tidak terlibat langsung di dalamnya. Belanda tampaknya hanya mempertahankan suatu sistem yang telah lama ada sebelumnya saja. Memang pada kenyataannya dalam sistem ini, Belanda tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Mereka hanya berurusan dengan para raja atau panembahan saja. Seterusnya, para penguasa lokal itu yang berhubungan dengan rakyatnya, sebagai kepanjangan tangan Belanda. Kesengsaraan rakyat ini sampai ke telinga kaum liberal di Belanda yang memikirkan masalah etis. Mereka mengeluarkan kritikan yang keras terhadap sistem tersebut, sehingga pemerintah Belanda mulai mempertimbangkan lagi penerapan sistem swapraja di Madura dan menghapus sedikit demi sedikit kekuasaan para raja beserta panembahan Madura. Tatkala penguasa Pamekasan wafat pada tahun 1842, kesempatan itu dipergunakan Belanda menghembuskan angin perubahan. Penggantinya yakni Pangeran Suryakusuma dibiarkan mengambang kedudukannya. Selama 15 tahun menjabat,
kontrak politiknya tidak juga disahkan oleh Belanda. Selanjutnya, penerus tahta Sumenep Sultan Pakunataningrat tahun 1811 sampai tahun 1854 diturunkan jabatannya menjadi Panembahan saja. Seorang residen khusus Madura ditempatkan di pulau tersebut semenjak 1857 dan setahun kemudian sistem Swapraja di Pamekasan dihapuskan. Wilayah itu seterusnya diperintah langsung oleh Belanda dan kepalanya diturunkan statusnya sebagai bupati biasa yang digaji oleh pemerintah kolonial. Belanda mengambil kesempatan menerapkan sistem baru ini di kerajaan Madura lainnya dengan menunggu hingga penguasanya wafat. Pengganti Panembahan Natakusuma II yang wafat pada 1879 tidak langsung diangkat. Ia baru ditunjuk sebagai bupati biasa pada tahun 1883 dan tidak menikmati status sebagai penguasa bersuapraja seperti ayahnya. Daerah kekuasaan Madura Barat yang beribu kota di Bangkalan semakin dipersempit, yakni dengan diambilnya wilayah Sampang pada tahun 1863. Bangkalan baru berakhir status swaprajanya pada tahun 1885. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan di Madura berakhir sudah dan selanjutnya berubah menjadi kabupaten yang masing-masing dipimpin oleh para bupati selaku pegawai pemerintah Belanda. Perubahan ini secara lambat laun mengikis sistem feodal di Madura. Rakyat tentu saja menuai keuntungan dari kebijaksanaan tersebut. Mereka tidak lagi terbebani keharusan menanggung kehidupan para penguasanya itu. Bab sistem pemerintahan. Madura sesungguhnya merupakan suatu kabupaten pada zaman Mataram, VOC, ataupun Belanda. Secara administratif pemerintahan terbagi menjadi tiga, yakni, Madura Barat kerap disebut Madura saja yang ibu kotanya terakhir berada di Bangkalan dan Madura Timur terdiri dari Pamekasan beserta Sumenep. Para bupati ini pernah dinaikkan jabatannya oleh Inggris dan Belanda menjadi setingkat sultan. Dengan demikian, mereka tidak dapat disetarakan dengan bupati bawahan biasa dan boleh dianggap sebagai seorang raja atau panembahan, bupati yang dirajakan Belanda atau Vorstelijk Regent. Kedudukannya setingkat dengan negara sekutu yang merdeka dan tidak bergantung pada pemerintah Belanda. Demikianlah kedudukan para penguasa Madura menurut hukum ketatanegaraan Belanda, sebelum posisi mereka diturunkan sebagai bupati biasa pada abad ke-19. Namun bila kita cermati lagi, sebagaimana halnya penguasa swapraja lain di Kepulauan Nusantara, kemerdekaan itu hanya bersifat semu. Ketergantungan para penguasanya terhadap Belanda sungguh besar. Meskipun secara status disebut onafhankelijk atau tidak bergantung, namun para penguasa Madura di atas tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan pihak asing dan harus melalui perantaraan pemerintah Belanda. Apabila terjadi pertikaian antara sesamanya, mereka harus patuh pada keputusan apapun yang diambil pemerintah Belanda. Kekuasaan dalam hal peradilan juga dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian, meski menyandang gelar sultan atau panembahan, para bupati ini masih menikmati kedaulatan yang terbatas. Bahkan dalam hal mengangkat pembesar atau patih kerajaan pun mereka harus meminta persetujuan Belanda. Bab ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Madura merupakan pulau penghasil garam semenjak zaman dahulu. Hal ini diperkuat pula oleh berita China, yakni Sinca Senglan 1436 yang berasal dari dinasti Ming. Pulau Madura yang ditransliterasi menjadi Zhongjialuo telah disebutkan sebagai penghasil garam dengan cara menguapkan air laut. Pemerintah Belanda membangun pabrik garam modern di Kalianget, yang mutunya juga disesuaikan dengan kebutuhan saat itu, umpamanya dengan menambahkan kandungan yodium. Madura bertanah tandus, sehingga pada zaman pemerintahan kolonial Belanda beras harus didatangkan dari luar. Pertandingan yang khas Madura adalah karapan sapi, yang konon disempurnakan oleh Kanduruan. Sapi Madura sendiri berukuran kecil, berdaging sedikit, dan tidak banyak menghasilkan susu. Meskipun demikian,
Sapi jenis ini yang cocok diperkerjakan di alam Madura yang keras. Oleh karenanya, ada ahli peternakan yang menyatakan bahwa sapi Madura merupakan varietas khusus, sehingga sapi dari luar tidak boleh didatangkan agar tidak merusak keturunannya yang murni. Agama Islam mempunyai pengaruh kuat bagi masyarakat Madura. Umumnya mereka telah mendapatkan pendidikan dasar agama Islam semenjak usia dini. Pendidikan itu diselenggarakan melalui pengajian di surau atau masjid-masjid yang ada di tiap kampung. Bagi yang ingin mendapatkan pengetahuan tingkat lanjut dapat berguru pada berbagai pondok pesantren. Pada akhir abad ke-19, terdapat pondok pesantren terkemuka di Kademangan, dekat Bangkalan, yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Khalil. Para santri beliau berasal dari berbagai penjuru Jawa dan banyak di antara mereka yang kelak menjadi tokoh terkenal, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri pondok pesantren di Tebuireng. Di tengah-tengah masyarakat Madura, kepercayaan lama sebelum masuknya Islam masih tampak pula jejaknya seperti pemberian sesaji di tempat-tempat yang dianggap angker. Bab kesusastraan. Penggunaan bahasa Jawa di kalangan keraton Madura menjadikan bahasa Madura sendiri tersisihkan, sehingga tidak banyak karya sastra dalam bahasa ini. Karya-karya bahasa Madura yang berasal dari masa kemudian, seperti Bangsa Cara Ban Ragapatmi, Tanda Anggrek Ban Tanda Serap, Raden Sagara, Caretana Barakai, dan Jakatole, biasanya merupakan pengembangan dari karya-karya yang lebih tua. Dengan demikian, terkadang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian waktu anakronisme sehubungan dengan pengisahannya. Umpamanya kisah-kisah zaman Hindu yang dicangkokkan pada masa Islam, sehingga nampak berbagai kejanggalan. Buku-buku berbahasa Madura yang diterbitkan juga masih sedikit. Tokoh bernama Aceh Frit berjasa besar dalam mengumpulkan cerita-cerita rakyat Madura. Berbagai karya sastra asing diterjemahkan ke dalam bahasa Madura pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti Robinson Crusoe, Gulliver, Sampek Engtai, dan lain sebagainya. Dengan demikian, para siswa di Madura mulai mengenal kisah-kisah asing tersebut. Pihak misionaris menerjemahkan pula Injil dalam bahasa Madura yang diberi judul Careta Saratos Empah. Sebagai wujud lebih jauh kepedulian terhadap bahasa Madura, H.N. Kiliaan menyusun Kamus Bahasa Madura. Interaksi dengan penjajah memperkaya bahasa Madura dengan berbagai kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda, seperti sakola, school, bunces, gadringan, vergadering, dan lain sebagainya. Sementara itu, dari bangsa Portugis bahasa Madura menyerap kata-kata seperti calana, mandira, dan jandila. Bab perkembangan kerajaan-kerajaan di Madura. Bangkalan. Cikal bakal para penguasa Bangkalan adalah Kiai Pragalbo, gelar Pangeran Palakaran yang memerintah di Aros Baja. Pangeran Palakaran memiliki 3 orang istri, yakni Nyai Angsuko yang berasal dari Propo Pamekasan, Nyai Padopo yang juga berasal dari Propo, serta Nyai Ageng Mamah yang berasal dari Madekan Sampang. Agar lebih mudah diikuti, para keturunan Pangeran Palakaran dengan masing-masing istrinya akan disajikan dalam bentuk silsilah berikut ini. Nyai Angsuko melahirkan Pangeran Malojo. Nyai Padopo melahirkan Pangeran Jungabaringin. Nyai Ageng Mamah melahirkan Kiai Pratanu, Kiai Prakoso atau Pangeran Weleran, Kiai Pranoto atau Pangeran Tanjung Puro. Kiai Pratanu ini dicalonkan sebagai pengganti ayahnya. Konon suatu ketika, Pratanu bermimpi didatangi seseorang yang mengaku bernama Said Maghrabi. Dalam mimpinya itu, Pratanu diperintahkan menganut agama Islam dan berguru pada Sunan Kudus. Setelah 2 kali mengalami mimpi yang sama, Pratanu memberitahukan hal ini pada orang tuanya. Pangeran Palakaran mengutus patihnya bernama Empu Bageno guna mempelajari seluk-beluk agama Islam pada Sunan Kudus. Empu Bageno lantas memeluk agama Islam dan setelah cukup menimba ilmu, pulanglah ia ke Aros Baja. Pratanu kemudian turut menganut agama Islam dan mengizinkan penyiarannya ke tengah-tengah masyarakat.
Meskipun demikian, Pangeran Palakaran baru bersedia mengucapkan kalimat syahadat sesaat sebelum ajal menjemputnya. Karena sudah tak dapat berkata-kata lagi, Palakaran harus dituntun mengucapkannya dan ia hanya membalasnya dengan anggukan kepala saja. Oleh karenanya, Pangeran Palakaran dikenal pula sebagai Pangeran Islam Onggu. Sepeninggal Palakaran pada 1531, Pratanu menggantikan ayahnya dengan gelar Panembahan Lemah Dhuwur tahun 1531 sampai tahun 1592. Beliau menikah dengan Putri Sultan Pajang dan dikaruniai putra beserta putri yang masing-masing bernama Pangeran Sidinggili, Raden Koro atau Pangeran Tengah, Pangeran Blega, Raden Mas Pasuruan, dan Ratu Ayu. Lembah Dhuwur meninggal pada 1592, yang konon diakibatkan oleh sakit bisul di punggungnya. Ia digantikan oleh putranya Raden Koro yang juga digelari Pangeran Tengah tahun 1592 sampai tahun 1621. Semasa pemerintahannya terjadi perselisihan dengan Blega yang diperintah oleh saudaranya, Pangeran Blega. Saat itu, Blega tak mau lagi mengakui kekuasaan Pangeran Tengah yang berkedudukan di Aros Baja. Meskipun demikian, Blega akhirnya bersedia tunduk lagi pada Pangeran Tengah. Pada tanggal 6 Desember tahun 1596 terjadilah kontak dengan bangsa Eropa. 4 kapal Belanda yang masing-masing bernama Mauritius, Hollandia, Amsterdam, dan Duiken merapat di Aros Baja. Pangeran Tengah menyambut mereka dengan baik dan mengutus patihnya bernama Kiai Ronggo beserta penghulu Aros Baja bergelar Pangeran Musarip naik ke atas kapal. Para awak kapal Belanda yang sebelumnya pernah dirampok di Sidayu menjadi curiga terhadap kedatangan rombongan pejabat Aros Baja beserta pengikutnya. Terjadi kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran antara kedua belah pihak. Akibatnya, Kiai Ronggo dan Pangeran Musarip menemui ajalnya. Setelah terjadinya insiden ini, awak-awak kapal Belanda bergegas meninggalkan tempat tersebut. 2 buah kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Van Neck yang masing-masing bernama Warwick dan Heemskerk singgah lagi di Aros Baja pada tanggal 5 Februari tahun 1597. Kendati demikian, para pemuka Aros Baja masih mengingat pengalaman buruk sebelumnya dengan orang-orang Belanda. Mereka lantas merampok, membunuh, dan menawan awak kapal. Setelah membayar tebusan sebesar 2.000 riel barulah para tawanan dibebaskan kembali dan 2 kapal Belanda di atas diperkenankan meninggalkan Aros Baja pada tanggal 14 Februari tahun 1597. Pangeran Tengah mangkat pada 1621. Karena Raden Praseno putranya masih kecil, roda pemerintahan Aros Baja dijalankan oleh saudara Pangeran Tengah bernama Pangeran Mas tahun 1621 sampai tahun 1624. Sementara itu, Praseno beserta ibunya pindah ke Madekan dan menjadi Adipati Sampang. Semasa pemerintahan Pangeran Tengah, Sultan Agung menaklukkan Mataram. Raden Praseno diangkat sebagai penguasa seluruh Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat pertama tahun 1624 sampai tahun 1647. Meskipun demikian, kedudukan ini adalah jabatan kosong semata, karena Praseno harus berkedudukan di Mataram dan bukannya Madura. Menurut penuturan cerita rakyat, Ratu Ibu, istri Raden Praseno pernah bertapa dan dijumpai oleh Nabi Khidir yang menanyakan apa keinginannya. Ratu Ibu menjawab bahwa ia mengharapkan 7 keturunannya dapat menjadi raja. Nabi Khidir bersedia mengajukan permohonan tersebut pada Tuhan. Setelah itu, Ratu Ibu melaporkan segenap pengalamannya pada suaminya, yang begitu mendengarnya nampak merasa kurang puas. Ternyata Raden Praseno menyayangkan mengapa istrinya hanya mohon 7 keturunan saja. Atas izin suaminya, Ratu Ibu melanutkan tapanya di air mata, Bangkalan, hingga meninggal. Sebelum wafat, istri Raden Praseno ini mengatakan bahwa sesudah 7 keturunan akan kembali sebagaimana asalnya.
Namun tak seorang pun mengetahui secara pasti makna ungkapan ini. Saudara Amangkurat pertama bernama Pangeran Alit berniat merebut kekuasaan. Ia beserta pengikutnya bersiap memasuki istana dan membunuh Amangkurat I. Di pintu gerbang istana, mereka berjumpa dengan Raden Praseno yang sedang mengawasi pekerjaan membakar batu. Dengan lemah lembut, Raden Praseno membujuk Pangeran Alit agar mengurungkan niatnya. Ia memegang kekang kuda yang ditunggangi Pangeran Alit dan bermaksud memutar arahnya. Tanpa dinyana-nyana Pangeran Alit mencabut kerisnya dan menikam Raden Praseno hingga tewas. Salah seorang putra Raden Praseno bernama Raden Aryo Atmojanagoro menyaksikan pembunuhan ayahnya. Ia segera maju menghadapi Pangeran Alit, sehingga keduanya terlibat perang tanding dan sama-sama tewas. Insiden ini terjadi pada tahun 1647. Raden Undakan menggantikan ayahnya yang terbunuh dengan gelar Cakraningrat II tahun 1647 sampai tahun 1707. Waktu itu, wilayahnya hanya terdiri dari Bangkalan dan Sampang saja. Kedudukannya kemudian diwariskan pada Cakraningrat III tahun 1707 sampai tahun 1718 yang bermenantukan Adikoro I, penguasa Pamekasan. Suatu ketika terjadi pertengkaran keluarga, sehingga putri Cakraningrat III pulang ke rumah orang tuanya. Adikoro I menghadap mertuanya dan memohon izin agar diperkenankan membawa pulang istrinya. Tetapi, Cakraningrat III tidak mengizinkannya sehingga menimbulkan dendam kesumat dalam diri Adikoro I yang lantas menerbitkan perlawanan terhadap mertuanya. Cakraningrat III memerintahkan saudaranya, Tumenggung Suroadiningrat memadamkan pemberontakan tersebut, tetapi ia malah berbalik memihak Adikoro I dan bermaksud merebut kekuasaan. Karenanya, Cakraningrat III terpaksa meminta bantuan Bali. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, kurang lebih bersamaan dengan peristiwa tersebut, Bupati Surabaya bernama Joyo Puspito memberontak terhadap kekuasaan VOC dan Mataram. Oleh karenanya, Mataram meminta bantuan Cakraningrat III memadamkan pemberontakan yang berlangsung di dekat wilayahnya itu. Tetapi karena kekuasaannya sendiri sedang terancam, Cakraningrat III tak dapat memenuhi permintaan Mataram. Tumenggung Suroadiningrat berupaya memancing di air keruh dan memfitnah saudaranya dengan mengirim laporan palsu bahwa Cakraningrat sedang merencanakan pemberontakan melawan Mataram dan bergabung dengan Adipati Joyo Puspito. Menyadari adanya gelagat yang kurang menguntungkan, Cakraningrat lari ke kapal VOC yang sedang berlabuh di Kamal guna meminta bantuan dan perlindungan. Kendati demikian, timbul insiden karena kapten kapal Belanda dianggap berlaku kurang senonoh terhadap istrinya. Sebenarnya ini hanya kesalahpahaman. Menurut adat kesopanan Belanda apabila menerima seorang istri pembesar, setelah berjabat tangan mereka akan menciumnya. Istri Cakraningrat yang tak mengetahui adat istiadat ini sangat marah dan memanggil suaminya. Pecah keributan dan Cakraningrat III membunuh kapten kapal tadi, tetapi ia kemudian mati dikeroyok dan jenazahnya dibuang ke laut 1718. Pakubuwana II berterima kasih pada Suroadingrat dan mengangkatnya sebagai adipati baru dengan gelar Cakraningrat IV tahun 1718 sampai tahun 1745 menggantikan kakaknya. Setelah Madura aman kembali, Cakraningrat IV memimpin pasukannya ke Surabaya guna membantu Mataram. Tak berapa lama setelah itu, ia mendengar kabar bahwa pasukan Bali telah mendarat di Madura. Kedatangan mereka dimaksudkan memenuhi permohonan bala bantuan yang sebelumnya telah dilayangkan Cakraningrat III di atas. Raden Aryo Cokronegoro, adik Cakraningrat IV, diperintahkan memimpin pasukan menghalau laskar-laskar Bali. Ternyata, pasukan Bali dapat dikalahkan dengan mudah. Karena kagum terhadap kepandaian Raden Aryo Cokronegoro, pemimpin pasukan Bali berniat mengangkatnya sebagai Raja Madura.
Tentu saja Cokronegoro sangat senang mendengarnya dan ia dinobatkan sebagai penguasa dengan gelar Pangeran Jimat. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan keraton Bangkalan. Akibatnya sebagian dari mereka melarikan diri ke Surabaya, menjumpai Cakraningrat IV, dan melaporkan perkembangan yang terjadi. Sesudah pergolakan di Surabaya dapat dipadamkan, Cakraningrat IV bertolak kembali ke Madura dan siap menyingkirkan Pangeran Jimat yang mengkhianati dirinya. Pangeran Jimat yang didukung oleh Laskar Bali terpukul mundur di Melaja dan akhirnya terpaksa melarikan diri ke Bali. Setelah Pangeran Jimat tersingkir, Cakraningrat IV dapat memerintah negerinya dengan tenang. Ketika meletus pemberontakan orang-orang China, Cakraningrat bersedia membantu Belanda memadamkan pemberontakan tersebut asalkan diberi daerah kekuasaan di belahan timur Pulau Jawa yang merdeka dari kekuasaan Mataram. Gubernur Jenderal VOC pada mulanya menyetujui permintaan Cakraningrat ini. Pasukan Bangkalan dipecah menjadi dua guna menghadapi kaum pemberontak. Pasukan pertama dipimpin oleh Raden Joyo Sudiro dan Raden Sirno Menggolo yang bergerak melalui Madiun. Sedangkan pasukan kedua bergerak menyusuri pantai utara Pulau Jawa di bawah pimpinan Raden Wasingsari. Pasukan pertama berhasil menghalau kaum pemberontak beserta Sunan Kuning ke arah Keduh. Sunan Pakubuwono II ingin menduduki kembali istananya, tetapi dihalangi oleh pasukan Madura. Mereka tidak memperkenankan Pakubuwono II memasuki keratonnya, sampai VOC memenuhi janjinya. Belanda yang kebingungan mengirim seorang kapten yang bersahabat dengan Cakraningrat dan membujuknya agar mengabulkan keinginan Pakubuwono II. Cakraningrat akhirnya menarik mundur pasukan Madura dari Kartasura. Bersamaan dengan itu, pasukan pemberontak berbalik lagi mengepung Kartasura, tetapi dapat dikalahkan oleh VOC. Sunan Kuning diasingkan ke Sri Lanka dan berakhir sudah pergolakan ini. Adipati Cakraningrat IV menagih janji yang tak kunjung ditepati oleh Belanda. Beliau akhirnya mengatakan bahwa jika Belanda memang tak sanggup atau memang tak bersedia memenuhi janjinya, ia hanya meminta Kabupaten Surabaya, Sumenep, dan Sidayu saja. Dengan catatan bahwa Sidayu selamanya akan diperintah oleh kaum keturunan beliau. Kedua putranya yang masing-masing bernama Raden Tumenggung Sosrodiningrat dan Raden Tumenggung Ronodiningrat diutus ke Batavia guna menyampaikan keinginan tersebut pada Gubernur Jenderal. Kendati demikian, upaya ini sia-sia saja karena VOC tak memberikan jawaban apapun. Karena kesal dengan Belanda yang telah ingkar janji, Cakraningrat lantas mengirim putranya bernama Raden Tumenggung Wirodiningrat ke Bengkulu dan meminta bantuan Inggris. Akhirnya, Cakraningrat bertindak sendiri dengan mengirimkan pasukannya ke Sumenep di bawah pimpinan Raden Tumenggung Sosrodiningrat. Laskar Sumenep yang dipimpin oleh bupatinya, Pangeran Cakranegara keempat Raden Alza atau Aza, berhasil dikalahkan dan melarikan diri. Itulah sebabnya, ia dikenal pula sebagai Pangeran Lolos. Sisa-sisa pasukan dan pemuka Sumenep menyerah pada Raden Tumenggung Sosrodiningrat. Setelah kejatuhan Sumenep ini, Bangkalan menempatkan Raden Buka selaku wakilnya. Namun tak lama kemudian, ia dibunuh dan salah seorang pemimpin pasukan di sana diangkat sebagai bupati dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Sebagian pasukan Bangkalan dikirimkan pula menduduki Gresik yang dikomandoi oleh Mas Ciworono. Mereka dapat menunaikan tugasnya dengan mudah karena Bupati Gresik sedang menghadap ke Kartasura. Tumenggung Tirtonegoro melaporkan segenap perkembangan yang terjadi dan meminta perlindungan VOC. Belanda mengirimkan pasukannya ke Madura dan memulangkan Pangeran Lolos ke negerinya. Kini Bangkalan dikeroyok oleh pasukan gabungan yang terdiri dari Belanda, Sumenep dipimpin Pangeran Lolos, dan Pamekasan pimpinan Adikoro IV. Kendati demikian, pasukan gabungan ini mengalami kekalahan telak. Setelah bala bantuan didatangkan dari Batavia barulah Bangkalan terdesak, dan Cakraningrat IV menarik mundur pasukannya. Beliau kemudian menyingkir ke Banjarmasin, karena menyadari tipisnya peluang kemenangan.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1745. Putra Cakraningrat bernama Raden Tumenggung Suryadiningrat yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Sedayu diangkat sebagai pengganti ayahnya dengan gelar Raden Adipati Setyadininger tahun 1746 sampai tahun 1770. Sebagai Bupati Sedayu yang baru diangkatlah adiknya bernama Tumenggung Joyodirejo. Belanda mengirimkan kapal perangnya ke Banjarmasin guna menangkap Cakraningrat IV. Mantan penguasa Bangkalan ini lalu diasingkan ke Tanjung Harapan atau Cap de Goede Hope hingga wafatnya di tahun 1753. Karenanya, beliau juga digelari Pangeran Sedingkap, pangeran yang mangkat di Kap. Raden Adipati Setyadiningrat memindahkan istananya dari Sambilangan ke Bangkalan pada tahun 1747. Bersamaan dengan itu VOC berniat mendirikan benteng pertahanan di Bangkalan guna mencegah para penguasa Madura menerbitkan pemberontakan melawan mereka. Demi menarik simpati Setyadiningrat, Belanda menaikkan gelarnya menjadi pangeran. Pada tahun 1750, Bupati Surabaya Raden Tumenggung Setyanegara menerbitkan pemberontakan melawan Belanda. Pangeran Adipati Setyadiningrat bersedia membantu VOC memadamkan pemberontakan di Surabaya asalkan kelak putra beliau diangkat sebagai Bupati Surabaya. Persyaratan ini disanggupi oleh VOC. Meskipun demikian, ketika kerusuhan berhasil dipadamkan, alih-alih diangkat sebagai Bupati Surabaya, putranya justru dijadikan Bupati Sedayu. Setelah ayahnya mangkat pada tahun 1753, Setyadiningrat meminta izin agar jenazah beliau boleh dipulangkan ke Bangkalan. Permintaan ini dikabulkan oleh Belanda. Semenjak tahun 1762, gelar Cakraningrat diubah menjadi Cokroadiningrat. Oleh karena itu, Setyadiningrat lantas menyandang gelar Cakraadiningrat V. Semasa pemerintahannya, Bangkalan berada dalam kondisi aman dan makmur. Beliau wafat pada 1770. Disebabkan banyaknya kekayaan yang dimiliki, beliau digelari pula sebagai Panembahan Sidomukti. Beliau digantikan oleh cucunya, Raden Tumenggung Mangkuadiningrat yang kemudian bergelar Panembahan Cakraadiningrat VI tahun 1770 sampai tahun 1780. Gelar lain beliau adalah Panembahan Tengah. Beliau mangkat pada 1780 dan dimakamkan di Air Mata. Sebagai penggantinya diangkat pamannya, Raden Tumenggung Aryo Suroadiningrat, yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Bupati Sedayu dengan gelar Cakraadiningrat VII tahun 1780 sampai tahun 1815. Pemerintah kolonial Belanda pernah meminta bantuannya menghadapi serbuan Inggris. Menanggapi hal ini, Cakradiningrat mengutus putranya bernama Raden Tumenggung Mangkuadiningrat atau Raden Abdul Kadirun memimpin 500 orang pasukan Bangkalan ke Batavia. Sebulan kemudian tibalah angkatan perang Inggris dan pasukan Madura dengan gagah berani menghalaunya. Berkat jasanya itu, Mangkuadiningrat dinaikkan gelarnya menjadi pangeran dan memperoleh penghargaan berupa talam emas dari pemerintah kolonial. Sepulangnya dari menunaikan tugas di Betawi, Pangeran Adipati Mangkuadiningrat singgah di Semarang dan setelah itu berubah gelarnya menjadi Pangeran Adipati Setyadiningrat III. Berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial, beliau ditunjuk mewakili ayahnya, Cakradiningrat VII yang telah lanjut usianya. Belanda kembali meminta bantuan Pangeran Adipati Setyadiningrat ketika pecah pemberontakan Raden Bagus Idung di Cirebon pada tahun 1806. Karena berhasil menunaikan tugasnya dengan gilang gemilang, Setyadiningrat memperoleh penghargaan berupa sebilah keris bertatahkan emas serta intan. Cakradiningrat VII dinaikkan kedudukannya menjadi Sultan pada tahun 1808, yakni semasa pemerintahan Daendels. Gelar beliau semenjak saat itu adalah Sultan Cakradiningrat I. Daendels menghadiahkan Sultan Bangkalan pertama itu sebuah kereta kebesaran.
Kepulauan Nusantara berpindah tangan pada Inggris dan Sultan Cakra-Adiningrat pertama berniat membalas dendam pada Belanda yang pernah mengasingkan kakeknya ke Tanjung Harapan. Oleh karena itu, segenap pegawai pemerintah kolonial Belanda ditangkap dan diserahkannya pada Inggris. Cakra-Adiningrat pertama mangkat pada tahun 1815 dan dimakamkan di Air Mata. Pengganti beliau adalah Pangeran Adipati Setiadiningrat ketiga yang diangkat oleh Raffles sebagai Sultan Cakra-Adiningrat kedua tahun 1815 sampai tahun 1847. Kekuasaan Inggris atas Kepulauan Nusantara tidak berlangsung lama dan Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816. Sewaktu pecah peperangan dengan Bone dan pemberontakan di Ponegoro, Cakra-Adiningrat diminta pemerintah kolonial mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan dua orang putranya yang masing-masing bernama Pangeran Adipati Setiadiningrat keempat dan Pangeran Suryoadingrat. Selain itu, turut pula menantunya bernama Pangeran Atmojo-Adiningrat. Karena kecakapannya dalam memimpin peperangan, Pangeran Adipati Setiadiningrat dianugerahi pangkat kolonel. Pasukan Madura dilibatkan lagi dalam perang di Jambi pada 1833. Atas jasa-jasanya membantu pemerintah kolonial, Cakra-Adiningrat II dianugerahi bintang emas. Beliau wafat pada 1847 setelah 34 tahun memerintah negerinya.